Konsep hidup yang menarik perhatianku secara pribadi adalah session tentang belajar bahagia. Tidak melupakan cara bahagia, belajar melepaskan, dan belajar menerima agar bahagia dalam setiap kondisi. Bukan hanya dalam suka, melainkan duka. Memadukan antara masalah dan jawaban Allah atas masalah yang sering kita keluhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas kunci hidup bahagia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten Islami yang bermanfaat. Jalani, nikmati, syukuri. Kata yang membuat kita sejenak merenung. Apa artinya kesibukan kalau tidak bisa kita nikmati? Apa artinya pekerjaan bergengsi tapi bikin kita mudah stres? Apa artinya kesuksesan kalau akhirnya membuat kita terkapar di rumah sakit? Hampir kebanyakan manusia modern di kota besar yang selalu berlomba-lomba mengejar pencapaian-pencapaian. Mulai dari karir luar biasa yang bisa dibanggakan hingga materi yang membuat semua orang kagum. Tapi, pencapaian yang kita peroleh dan materi yang kita miliki bukan jaminan kebahagiaan. Kita terbiasa menjadikan hal-hal besar sebagai milestone kebahagiaan, namun melupakan bahwa kebahagiaan itu dapat ditemukan dari hal terkecil sekalipun. Bahagia itu lahir dari hati dan pikiran kita. Cukuplah rasa syukur sebagai syaratnya, termasuk bersyukur ketika diuji. Bersyukur saat diuji, sebab diberi kesempatan untuk naik level. Bersyukur ketika diuji, sebab ada tantangan baru yang menanti. Rasa syukur akan membangkitkan refleksi diri kita tentang sejauh mana kita menikmati hidup. Banyak orang hidup di zaman ini yang terlalu berorientasi pada goal hingga merenggut proses menuju goal tersebut tanpa bahagia menikmatinya. Sehingga mereka memainkan peran dengan tidak begitu menikmati dan mensyukuri, bahkan tidak bahagia menjalani perannya. Hati pun diliputi perasaan tidak tenang, tidak tenteram, tidak puas juga, tidak senang, bahkan tertekan dan banyak tuntutan. Kunci bahwa untuk bisa menikmati, mensyukuri, dan menjalani hidup dengan tenang, prinsip hidup yang luhur dari Allah dan Rasul-Nya perlu kita miliki, agar tak terjebak pada kelelahan jiwa yang berlarut-larut. Prinsip hidup yang luhur dari Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kita menikmati hidup. Konsep hidup yang menarik perhatianku secara pribadi adalah session tentang belajar bahagia. Tidak melupakan cara bahagia, belajar melepaskan, dan belajar menerima agar bahagia dalam setiap kondisi. Bukan hanya dalam suka, melainkan duka. Memadukan antara masalah dan jawaban Allah atas masalah yang sering kita keluhkan. Seperti saat kita mengeluh, mana mungkin bisa terjadi? Maka jawaban darinya adalah, jika aku menghendaki, cukup aku berkata, jadi, maka jadilah. Quran, Surah Yasin, ayat 82. Dan saat kita mengeluh, aduh, rasanya aku letih sekali. Maka jawaban darinya adalah, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Quran, Surah An-Naba, ayat 9. Lagi saat kita mengeluh, beban hidup ini rasanya berat sekali, maka jawaban darinya adalah, aku tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 282. Kemudian saat kita pun mengeluh, ya ampun, rasanya gelisah terus, maka jawaban darinya adalah, hanya dengan mengingatku, hati akan menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Lalu saat kita masih mengeluh, perjuanganku sia-sia saja. Maka jawaban darinya adalah, siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7. Lagi dan lagi saat kita mengeluh, aku pesimis, siapa yang akan membantuku? Maka jawaban darinya adalah, berdoalah, minta bantuan.
kepadaku niscaya aku kabulkan untukmu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Dan saat kita masih saja mengeluh, rasanya aku sedih sekali, khawatir, dan merasa takut. Maka jawaban darinya adalah, La tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surah At-Taubah 40. Atau saat kita pun masih mengeluhkan, ya ampun, pekerjaan ini sulit sekali. Maka jawaban darinya adalah, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Nashrah 6. Dan keluh kesah itu hampir pernah kita semua mengalami. Bahkan mungkin saat membaca tulisan ini, mungkin kita dalam zona sedang berkeluh kesah. Tulisan ini mengingatkan kita kembali bahwa lelah dan beban hidup yang sering dikeluhkan, resah dan semua gundah, tiada satu pun yang tidak terjawab olehnya. Hanya mungkin kita yang abai untuk mencari hikmah di balik setiap peristiwa. Jalani, nikmati, dan syukuri mengajak kita untuk bercermin dan menilai diri kita sendiri. Hanya Allah yang tahu atas kebenaran apa yang tampak dan apa-apa yang tersembunyi. Kita diajak untuk merenung tentang penilaian akan tampilan. Banyak kisah tentang seorang yang tertipu akan penampilan seseorang yang fasih berkata-kata, hingga akhirnya kita terpikat untuk percaya dan mitra dengannya. Sampai kemudian kita menyadari bahwa apa yang nampak tidak sesuai isi, bahkan kita terjebak dalam tipuan. Tidak selamanya sikap dan perilaku seseorang itu sebaik pakaian yang dikenakannya, pun dengan integritas yang tidak hanya diukur dari pakaian semata, karena nilai diri dari seseorang terpancar dari akhlaknya. Pada akhirnya kita pun kembali harus merenung, jangan-jangan selama ini jalan hijrahku hanya berganti kulit? Bercermin akan penilaian diri, untuk menilai diri dari dalam, menelaah apa yang tersembunyi. Saatnya kita berdamai dengan diri sendiri juga, berdamai dengan orang yang secara sengaja atau tidak melukai hati kita. Without the sad times, the happy times would not be so enjoyable. Tanpa masa-masa sulit, saat bahagia tidak akan begitu menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan hari ini, tentukan bahagia masa depanmu. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.